Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Sri Wahyuni dari Fakultas Ilmu Hukum dan Syariah, jurusan Hukum Tata Negara kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi hukum keluarga tentang hukum perkawinan. Sebelumnya, apakah kalian tahu pengertian dari perkawinan itu sendiri? Nah, saya akan menjelaskannya. Pengertian perkawinan secara umum. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahukah kamu suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki. Yang kedua, adanya calon mempelai wanita. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, adanya saksi. Dan yang terakhir, adanya ijab dan qabul. Selanjutnya, tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Yang pertama, pencegahan. Suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum perkawinan Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dapat dicegah apabila pihak yang hendak melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk pembatalannya itu sendiri dapat diajukan terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat. Hukum harta perkawinan. Hukum harta perkawinan menurut KUHP Perdata yaitu bahwa dengan menikahnya suami istri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan masuk ke dalam satu kelompok harta yang disebut harta persatuan, dan yang demikian terjadi demi hukum tanpa suami istri harus memperjanjikannya. Apa sih fungsi harta perkawinan? Bagi sebuah keluarga, harta mempunyai peranan yang penting. Selain sebagai sokongan material, harta juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh status sosial. Adapun hukum perceraian dalam Islam, yang pertama, hukum perceraian wajib. Perceraian menjadi wajib hukumnya jika pasangan suami istri tidak bisa lagi berdamai dan tidak punya jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. 2. Hukum perceraian sunnah. Terkadang perceraian itu dianjurkan dan mendapat hukum sunnah dalam beberapa keadaan. Contohnya sebagai berikut. 3. Hukum perceraian makruh. Hukum perceraian jadi makruh jika dilakukan tanpa adanya sebab syar'i. Berikut contohnya. 4. Hukum perceraian mubah. Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum perceraian ini menjadi mubah. Nah, berikut adalah contohnya. Yang terakhir, hukum perceraian haram. Meski awalnya cerai itu tidak dilarang dalam Islam, tapi perceraian menjadi haram hukumnya jika talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan syariat Islam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.